Dia tidak terima saya sebutkan bahwa dia adalah seorang pati, pendatang asing tanpa izin atau pendatang haram. Karena dia kata, saya datang kemari naik pesawat. Shoo! Sebelum menonton videonya, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak sekali di kolom komentar saya itu yang bertanya, Bang Zainal Satori apa tidak ikut pemilihan Pilpres di Malaysia? Oke, geng, jadi di sini saya bahas ya, geng. Sudah, geng, di sini sudah kemarin itu sudah ada pemilihannya, pengundiannya di sini itu sudah kemarin. Tapi saya silapnya tak apa ya, tak saya rekod karena gimana ya, tak enak gitu, geng, karena orangnya banyak ujalan-ujalan gitu kan, jadi tidak saya repot. Oke, geng, tapi di video kali ini saya tidak membahas itu. Yang saya bahas hari ini yaitu tentang warga asing yang ada di Malaysia atau Pati, yang tengah-tengah saat ini itu tengah viral sekali ya, geng. Dan ternyata banyak sekali warga kita yang dari Konoha itu tidak tahu antara Pati haram dan warga asing. Kalau warga asing itu setiap orang pergi ke negara orang itu namanya warga asing. Nah, kalau pati atau pendatang haram itu yang apa ya, melanggar aturan atau tidak mengikuti undang-undang yang sudah diterapkan di negara yang dituju, seperti itu. Nah, ini ada salah satu cerita akak ya dari Indonesia. Dia itu cakap sama warga asing yang masuknya secara pelancong, tapi dia tak terima dibilang pendatang haram. Penasaran kan videonya itu seperti apa? Coba langsung kita simak saja videonya. Oke guys, kali ini aku tak tahu macam mana ya. Karena aku menghadapi satu kasus yang luar biasa, yang memang menguji mentalku dan batinku ya. Dimana aku bertemu dengan satu orang pati, pendatang asing tanpa izin dari negara saya sendiri, negara Indonesia sebangsa saya. Oke. Jadi saya jelaskan kepada dia, ya, masuk ke Malaysia ini ikutlah jalur yang betul. Supaya apa? Jika ada hakmu yang tak sesuai, jika kamu mengikut jalur yang betul, ada perjanjian kerja, ada calling visa apa semua, ada permit, kita boleh tuntut jika ada yang tak sesuai. Tapi dia tidak terima saya sebutkan bahwa dia adalah seorang pati, pendatang asing tanpa izin atau pendatang haram. Karena dia kata, saya datang kemari naik pesawat. Shoo! Selepas itu, saya waktu mau masuk jumpa immigration, cop-cop jari-jari semuanya. Dia cakap. Lepas itu, saya bukan pendatang haram. Nanti semua satu Malaysia ini orang Indonesia sakit hati samamu. Karena kamu sebut kami pendatang haram. Kami ini datang daripada Indonesia naik pesawat. Wow. Dan kami jumpa pejabat immigration waktu mau kemari. Bukan pendatang haram, ya Allah. Aduh. Naik darah militerku guys, naik. Aku bilang, kakak itu tetap sebagai seorang pendatang haram atau pati, pendatang asing tanpa izin. Karena kakak ketika datang kemari dikasih izin tinggal berapa hari? Dijawabnya 28 hari. Selepas 28 hari sepatutnya kakak macam mana? Pulang. Tapi kakak tak pulangkan. Namanya tak ada uang, gak pulang lah aku, katanya. Jadi karena kakak di sini nggak pulang, izin tinggal kakak udah habis, kakak itu sebagai pendatang haram tanpa izin. Aku bilang, enggak, jangan asal sembarang ngomong. Semua orang berpikir buruk tentang kita karena kamu bilang kita pendatang haram atau pendatang asing tanpa izin. Aduh, bertekak kami geng, bertekak sampai emosiku. Suamiku pun ikut bilang, nggak boleh lah jelaskan sama dia, ini nggak masuk di otak katanya. Iya betul. Iya, jangan sembarangan ngomong kamu, katanya. Kami bukan pendatang asing tanpa izin. Kami datang jumpa melalui immigration, katanya. So guys, kalian tolong komen, saya salah ke menjelaskan seperti itu ke dia. Kalau kamu tinggal di sini tanpa izin, kami itu pendatang asing tanpa izin. Kategorinya sama juga pendatang haram. So, ikut artikel atau cari majikan yang boleh menanggung jawabi kamu untuk buatkan kamu dokumen dan permit. Supaya nggak pendatang haram. Nggak terima guys, nggak terima. Katanya mulutku ini salah ngomong. Boleh nggak betulkan saya? Thank you guys.
Dan ada juga pekerja ataupun TKI Malaysia menjelaskan tentang hal itu, namun malah dibilang penjilat, geng. Pandai cakap lu, dasar penjilat. Nah, Jadi gini bro, aku bukan mau menjilat siapa-siapa. Aku kayak gini karena aku nggak mau nanti keadaannya makin panas, kita makin sulit nyari rezeki di Malaysia. Terus kasihan juga kawan-kawan kita yang kosongan, operasi di mana-mana, semakin panas semakin banyak operasinya bro. Tidaknya kita janganlah ego, kita hargailah orang-orang tempatan karena kita menumpang di sini. Ini negara diorang, ini rumah bagi diorang. Kalau dia mau menghalau kita pun, kita cuma bisa pasrah bro. Kita bukan siapa-siapa di sini. Di negara sendiri aja kita ngomong belum tentu didengar. Lu mau ngomong di negara Malaysia, yang orang punya negara. Ada aja kamu. Orang-orang yang seperti kamu inilah yang buat keadaan semakin teruk, semakin panas. Orang-orang yang egonya itu setinggi langit, pantas dihantar ke bulan sama Ustaz Sofyan, ya. Aku lebih respect Ustaz Sofyan daripada kamu. Kalau dengan cara kamu kayak gini, setidaknya Ustaz Sofyan ada gunanya juga buat negara dia. Terus kamu apa guna buat negara kamu? Apa yang udah kamu buat negara kamu? Waduh, jadi panas-panas sejuk aku nih. Ya gitulah ya bro. Aku nggak mau nanti operasi tambah lagi operasi ya kan. Lihatlah udah berapa lama ramai yang kena tangkap ya kan. Kalau kalian pati gitu, tolong diam-diam aja gitu, buat kerja kumpul duit, nanti udah banyak duit baru pulang kampung, baru nikmati hasil peluh kalian di kampung dengan tenang, nyaman bersama keluarga. memang ya geng, orang Indonesia itu rata-rata egonya dulu yang dinaikkan, tapi nggak semua ya, sebagian saja yang egois saja, bukan semua ya. Dan ini ada salah satu juga pertanyaan geng, nah apabila pendatang asing tanpa izin ataupun pendatang haram itu kalau sudah ditangkap dan dia mempunyai uang, apakah bisa langsung pulang kampung ataupun bisa dimudahkan? Dan apabila ketangkapnya itu di luar dari rumah, nah barang-barang yang ada di rumah itu bagaimana? Apakah boleh kita mengambilnya dulu? Nah, penasaran kan? Nah, ini dijelaskan oleh kakaknya yang awal tadi, geng. Langsung kita simak. Oke, begini ya sayang ya. Untuk pengetahuan kalian, kalau misalkan kalian tertangkap immigration itu di luar, apa yang ada di badan kalian saat itu, itulah yang akan dibawa. Tidak ada yang lain. Kalau misalkan kamu tertangkap di rumah, dia akan suruh ambil barang-barang yang penting saja untuk kamu bawa, dan nanti ketika masuk ya ke penjara atau depo itu kamu harus declare apa saja, ditulis itu jumlah uang ke barang kemas ke seperti itu. Nah, boleh nggak kita minta keringanan, jangan ditahan lama? Itu tergantung keputusan mahkamah, oke? Dan kemudian apakah selesai habis hukumannya kita bisa balik ke rumah dulu untuk nguruskan barang-barang TV, kulkas, belanga, periuk, magicom, rice cooker, tempat tidur, selimut, semuanya? Tidak boleh ya. Jawabannya tidak boleh ya. Apa tadi yang sudah kamu ambil, barang penting yang kamu anggap ketika kamu ditangkap di rumah, itu saja yang boleh kamu bawa pulang. Karena selepas habis masa tahanan untuk kamu dilepaskan dan dikeluarkan daripada negara ini atau dideportasi daripada negara Malaysia ya, kamu itu akan didampingi pegawai immigration juga sampai ke bandara. Nah, sampai di Indonesia pun nanti kamu akan didata. Jadi bagaimana dengan apaku itu tadi, TV, kulkas, periuk, mangkok, cadar, selimut, ya kan, baju-bajuku? Mintalah dengan kawan-kawan kamu untuk bantu bungkuskankah, apakah seperti itu, kirimkankah ataupun ikhlaskanlah, seperti itu ya sayang ya. Hanya itulah dia yang akan terjadi kalau tertangkap. Semoga ya yang lain dijauhkan supaya jangan tertangkap, dan yang udah overstay ya semoga ada rezekinya untuk cepat pulang ke tanah air biar nggak jadi kucing-kucingan sama polis dan immigration ya. Jaga kesehatan, thank you. Yang dimaksud barang-barang berharga itu geng, seperti contoh
uang, perhiasan, emas, seperti itulah. Kalau yang barang-barang seperti kulkas, televisi, dan lain-lain itu macam mana mau bawa. So, kalau seperti uang dan perhiasan itu kan barangnya kecil, dibawa boleh. Dan imigrasi itu tidak mengambil hak warga asing ataupun haram. Dia ada undangnya tersendiri. Apabila pihak imigrasi itu mengambil haknya warga asing ataupun warga haram tadi ya, itu bisa dikenakan sanksi atau hukuman sendiri, geng. Jadi meskipun kita ditangkap tapi masih mempunyai adab, seperti itulah kira-kira. Nah, kalian penasaran tak bagaimana cara imigrasi itu menangkap para pendatang asing? Nah, jom kita simak saja video yang selanjutnya. 4,026 pendatang tanpa izin ditahan 4,000. Jabatan Imigresen Malaysia di seluruh negara dalam tempoh 18 hari pertama tahun ini. Tangkapan dilakukan dalam 870 operasi penguatkuasaan jabatan itu. Macam Ketua ini, Pengarah geng. JIM Diketuk Datuk dulu Husin ya. Jusoh berkata bagi tempoh sama imigresen memeriksa 9,169 warga asing dan mengusir 1,497 pendatang tanpa izin pulang ke negara masing-masing. 42 majikan turut ditahan kerana menggajikan pendatang tanpa izin. Beliau memberi amaran majikan yang didapati menggajikan pendatang tanpa izin boleh dikenakan tindakan bawah Akta Imigresen, termasuk mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran ATIPSOM 2007. Terdahulu beliau menyertai operasi penguatkuasaan di Pangsapuri Baiduri Taman Tasik Kesuma Beranang, Selangor. Lokasi itu antara 220 hotspot atau kawasan panas pendatang tanpa izin yang berada dalam radar jabatan berkenaan. Serbuan dilakukan susulan aduan awam yang bimbang dengan kebanjiran warga asing di kawasan berkenaan yang menjadi pilihan berikutan kadar sewa rendah. Bila penduduk apabila warga negara mereka ramai, tendensi mereka, kecenderungan mereka untuk menjadikan tempat ni kawasan mereka tu memang besar. Berniaga, perniagaan dan juga segala urusan-urusan harian mereka tu mereka buat dalam kelompok mereka. Dalam operasi itu, 752 individu diperiksa dan 561 pendatang tanpa izin ditahan atas kesalahan tiada dokumen perjalanan dan tinggal lebih masa. Semua yang ditahan dihantar ke Depot Tahanan Imigresen Semenyih bagi siasatan lanjut. Mereka yang ditahan berusia 3 bulan sehingga 55 tahun melibatkan warga Bangladesh 205 orang, Myanmar 200 orang, Nepal 65 orang, Indonesia 43 orang, Pakistan 38 orang, Sri Lanka 3 orang, masing-masing 2 warga Kemboja, India dan Sierra Leone serta seorang warga Cameroon. Nah, seperti itu, geng, cara penangkapannya. Kalau orang itu tahu, pernah nampak juga imigrasi yang ada yang menggempur rumahnya, yang ada juga yang sampai merusak. Nah, itu, geng, itu yang gimana ya, yang tidak mau membuka pintunya. Sebetulnya imigrasi itu mengetok dulu pintunya gitu kan. Nah, kadang-kadang kan warga asing ini takut ya kan, dia tak mau, malah sembunyi, tak mau membuka pintunya, akhirnya digempur lah, dipaksa seperti itu. Memang ada yang dipaksa seperti itu, memang ada, tapi kalau warga asing tidak mau membuka pintunya, wong seperti itulah, geng. Karena imigrasi itu menjalankan tugasnya, bukan penjahat, bukan mau merusak. Nah, dari semua video yang saya tayangkan ini, kalian sudah paham kan, sudah jelas juga kan, antara warga asing dan pati ataupun pendatang haram. Kalau warga asing itu seperti saya ini, geng, yang bekerja di Malaysia sini, bukan warga negara Malaysia. Saya bekerja terus mengikuti undang-undang, bayar permit, paspor, visa dan lain-lain. Itu namanya warga asing. Tapi kalau pati seperti yang dikatakan oleh kakaknya tadi itu, yang melanggar aturan, seperti contoh masuk secara melancong, lepas itu di sini bekerja gitu kan. Lepas ada lagi yang permit sudah habis, tidak mau pulang, dia masih bekerja lagi. Nah, itu juga jatuhnya ke pendatang haram. Intinya semua alasan yang melanggar undang-undang. Karena permit pun itu juga bermacam-macam, geng. Seperti saya ingin permitnya permit perkebunan. Itu kalau saya bekerja di bangunan, itu juga tidak boleh, geng, diharamkan. Nanti saya bisa ditangkap oleh imigrasi karena beda bidang permit, seperti itu ya. Semoga dengan video ini sudah
jelas dan paham ya, jadi tidak ada lagi kesalahpahaman gitu ya. Oke, semoga bisa menambah wawasan dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.